a'udzu falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Ilahi lastulil firdausi si ahla sebanyak 5 kali. Pertanyaan, apakah hal demikian disunnahkan? Jawab, ya, ini disunnahkan. Ini di dalam Jami' Shaghir kepunyaan Imam Suyuti dikatakan man qara'a idza, barang siapa membaca, ini sudah ada. Barang siapa istiqomah membaca man qara'a idza salamal imamu yaumal jum'ati qabla ayyusniya rijlaihi fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an wa ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa membaca ketika selesai salamnya imam pada hari Jumat, sebelum dia merubah kedua kakinya membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah 7 kali, dan Qul huwallahu ahad 7 kali, dan Qul a'udzu falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, maka maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Artinya dia akan dijaga untuk dari segala dosa yang akan datang. Ini fadilahnya membaca Fatihah 7 kali, Fatihah, Ikhlas, Falak, Nas 7 kali setiap habis sholat Jumat. Kemudian ini ada di Jami' Shaghir itu, punya Suyuti. Masalah doa Ilahi lastulil firdausi ahla itu dari mana? Doa itu dinukil dari dawuhnya qaulnya Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, barang siapa mengistiqomahkan membaca 2 kalimah, 2 bait doa di setiap hari Jumat, 2 bait doa ini 5 kali ya, pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan dia dalam keadaan Islam tanpa ada keraguan. Barang siapa yang istiqomah membaca 2 bait doa, yaitu Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya, kata beliau, kalau orang istiqomah doa ini maka matinya akan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dua, minjam, ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah Qutbul Aqtab, pimpinannya para wali pada zamannya beliau. Minjam motor harus isi bensin, masalah ini banyak kejadian. Bagaimana hukum meminjamkan motor dengan syarat diisi bensinnya? Hal seperti ini, kalau itu akad-akatan, kalau ini maksudnya adalah akatan, maka yang dimaksudnya adalah nyewa. Kalau dijelaskan jumlah bensinnya, maka dihukumi akad sewa dan menyewanya sah. Nanti, pinjam motor aku, maka harus ngisi bensin 2 liter. Nah, seperti itu akad-akatan. Kamu kalau mau minjem aku, maka kamu harus ngisi 2 liter. Ya, saya siap, misalnya 2 liter apa, saya terima apa gimana, terserah apa akadnya. Kalau begitu berarti itu adalah seperti akad sewa. Pinjam motor dibayar dengan bensin. Wallahu alam. Tetapi kalau tidak dijelaskan, diisi bensin loh. Nah, begitu saja. Maka kalau itu akad-akatan, maka akadnya fasid, menyewa tapi akadnya rusak. Tapi sebetulnya enggak seperti itu sepertinya. Ini lebih mirip kepada yaitu janji atau minta. Janji mau ngisi bensin, diisi bensinnya ya nanti, ya
tenang aja gitu, seperti itu. Itu seperti janji. Tapi atau minta diisi bensin nyileh untuk isi bensin itu. Nah, seperti itu. Maksudnya yang mengatakan yang punya motor itu, aku minta bensin sama kamu. Itu juga boleh. Itu ada cara seperti itu. Kalau itu ya halal. Apakah itu janji? Kalau janji ya itu halal. Kalau minta itu juga halal aja. Kalau minta dikasih nggak dikasih ya meneng aja. Kalau janji dipenuhi nggak dipenuhi ya diam aja. Dia sendiri yang akhlaknya buruk nggak mau ngisi. Itu aja. Dan yang mau meminjamkan motornya berarti akhlaknya baik. Kalau gerutu jadi buruk, dua-duanya orang buruk, sama-sama bertemu sama orang buruk. Itu aja. Sisa masa sewa rumah. Ada seorang menyewa rumah selama 1 tahun dengan ongkos sewa sebesar 5 juta. 1 tahun 5 juta rupiah. Ternyata baru tempati 2 bulan ia pindah. Bagaimana status uang sisa masa sewanya selama 10 bulan? Selama 10 bulan. Ini kalau anunya itu pasti paskan aja lah. 1.200.000 ya. Bukan mudah nanti kan. Bagaimana status uang sisa sewanya ya, selama 10 bulan? Ya, pada dasarnya akad sewa yang sah tidak bisa dibatalkan lagi harusnya. Sehingga seluruh ongkos sewa menjadi milik orang yang menyewakan rumah. Milik orang yang ini bila pada dasarnya akad sewa yang sah tidak bisa dibatalkan sehingga seluruh ongkos sewa menjadi milik orang yang menyewakan rumah ya, dan orang yang menyewa adalah pemilik manfaat dari rumah tersebut ya. Maka kalau ia menginginkan uangnya kembali ada beberapa cara, antara lain yaitu dia menyewakan sisa masanya yang 10 bulan itu kepada pemilik, kepada orang lain, maka uangnya bisa kembali dengan cara begitu itu. Atau dia menyewakan sisa masanya kepada pemilik rumah tersebut, itu juga bisa kembali. Nanti kalau orang menyewa rumah selama setahun dengan harga 1.200.000 seperti itu, kemudian baru 2 bulan dia itu sudah mau pindah, maka masih sisa 10 bulan. Dan karena setiap bulannya kalau dihitung dibagi itu setiap bulannya kan kira-kira 100, ya, ada 100.000. Makanya bagaimana ini? Aku minta balik nggak bisa. Caranya gimana? Caranya kamu jual itu, kamu sewakan ganti yang 10 bulan itu kepada pemilik rumah. Nah, ini ganti aku tak sewakan kepada kamu. Lah ini punya aku. Lah ini kan sudah punya aku manfaatnya ini. Sudah tak beli. Maka tak jual lagi kepada kamu manfaat rumah ini. Maka tak sewakan lagi kepada kamu. Gimana? Ya enggak apa-apa. Berapa? Ya kelebihannya masih 1 juta, boleh. Nah, sudah dikembalikan. Maka orang pemilik rumah itu menyewa selama 10 bulan kepada orang yang menyewa kepada pemilik rumah tadi. Nanti menyewa lagi. Akhirnya kan duitnya kembali itu yang 1 juta. Atau kalau udah pemilik rumah juga enggak apa-apa, kepada orang lain juga boleh. Cari orang lain, bahkan kalau beruntung nanti bisa nambah lagi, disewakan 2 juta. Bisa beruntung bisa begitu. Nanti bisa menyewakan kepada orang lain lagi. Itu juga ini solusi untuk mengembalikan uang, maksud saya itu. Solusi untuk mengembalikan uang. Kalau pemilik rumah ini catatan ini bagi pemilik kos-kosan atau rumah ini. Kalau pemilik rumah tidak memperbolehkan orang yang menyewa untuk menyewakan rumah tersebut, atau bahkan pemilik rumah malah menyewakan rumahnya kepada orang lain, padahal itu masih miliknya penyewa awal, ya kan? Maka hukumnya haram. Perbuatan pemilik rumah itu adalah haram dan akad sewanya tidak sah. Lawang punya orang lain kok disewakan sama orang lain. Itu seperti orang jual tanah sampai 10 kali. Gitu itu. Jadi sudah disewakan kok disewakan lagi. Mumpung orangnya nggak ada, tak sewakan sama orang lain. Orangnya pergi lagi, nggak ada, sewakan orang lain. Ini
bisa satu rumah bisa disewakan 5 kali itu bukan kayak sungai lagi. Itu haram perbuatan seperti itu. Pemberian wali santri ini karena ini musim santri baru, maka biasanya banyak jajan-jajan. Masalah pemberian wali santri ini sudah dibahas masail tahun 2015-2016. Bagaimana hukum menerima pemberian dari wali santri kepada pengurus santri baru umpamanya, atau kepada amir kamar, dengan alasan anaknya telah diurusi? Jawabnya tidak boleh diterima. Karena itu bukan hak dia, kecuali ada izin dari orang yang mengangkatnya sebagai pejabat pengurus santri baru. Ada izin, kalau sudah diizini boleh menerima, ya boleh. Karena harusnya kembali kepada yang mengangkat dia sebagai pengurus santri baru. Karena dia itu hanya sebagai wakil. Kemudian masalah lele, ikan lele yang diberi makan bangkai babi. Bagaimana hukum mengonsumsi ikan lele yang ketika waktu pemeliharanya diberi makan dengan daging babi? Jawab, ikannya halal, tetapi makruh jika tampak ada perubahan pada ikan, baik dari bau, rasa atau warna yang dipengaruhi oleh daging babi tersebut atau bangkai babi tersebut. Tetapi jika tidak ada salah satu dari sifat tersebut, yaitu bau, warna atau rasa, maka halal dan tidak makruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa baraka wa taala ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma bal ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma nasir sayyidina Muhammad, Allahumma nasir sayyidina Muhammad, Allahumma nasir sayyidina Muhammad.